Hendaknya yang namanya keluarga, apalagi seorang ibu nih Mon ya, pastikan ngajakin anaknya untuk melakukan hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang positif. Tapi gimana ceritanya kalau seorang ibu malah mengajak anaknya ini untuk melakukan tindak kriminal perampokan sekaligus pembunuhan? Kejadiannya ini terjadi pada tahun 2006 lalu Mon, yang mana artis cantik bernama Lydia Pratiwi yang saat itu sedang naik daun. Salah satu sinetronnya yang terkenal berjudul Untung Ada Jinny harus menghentikan segala aktivitas syutingnya karena keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Nai Gonggom Hutagalung yang tidak lain tidak bukan adalah teman pria yang sedang dekat dengan dirinya, yaitu atas ajakan dari ibu dan pamannya untuk merampok dan membunuh Nai Gonggom Hutagalung. Meskipun Lydia Pratiwi ini tidak terlibat secara langsung dalam proses pembunuhannya, tapi Lydia Pratiwi tetap harus menerima hukuman atas perbuatannya yang mau menurut sama ibunya karena dia menjadi umpan untuk memancing Nai Gonggom Hutagalung ini sampai datang ke TKP. Gak main-main Mon, hukuman yang diterima Nadia ini adalah 14 tahun kurungan penjara. Pada saat itu usianya baru 19 tahun. Dimana usia 19 tahun ke atas itu kan Mon ya, masa-masa lagi seneng-senengnya menikmati masa muda, Lydia harus menghabiskan masa mudanya di balik jeruji penjara. Lalu seperti apa hukuman untuk ibu dan pamannya? Selengkapnya Mama Yona akan bahas di segmen Mama Cita hari ini. Tapi sebelumnya Mama Yona ingin menyampaikan rasa bela sungkawa Mama Yona atas meninggalnya Nai Gonggom Hutagalung ini ya Mon. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Pada tanggal 27 April 2006, paman Lydia yang bernama Tony Yusuf mengadakan pertemuan di rumahnya ibu Lydia yang bernama Vince Yusuf dan seorang teman dari pamannya Lydia ini yang bernama Ade Sukardi. Mereka melakukan pertemuan tersebut sekitar pukul 11 siang. Nah, dari pertemuan tersebut Mon, diputuskan bahwa Lydia akan menjadi umpan untuk mengajak Nai Gonggom Hutagalung ini bertemu, sementara ibu Vince Yusuf berperan sebagai penyedia tempat dan juga mengatur perjalanan mereka. Sementara pamannya Lydia dan temannya itu sebagai penyedia perlengkapan alat-alat yang mereka butuhkan sekaligus eksekutor. Kemudian sekitar pukul 3 sore berangkat mereka menuju Plaza Senayan dari rumah. Kemudian turunlah si Lydia dari mobil menemui Nai Gonggom Hutagalung. Sementara ibunya Lydia, teman dari pamannya dan juga pamannya ini tetap mengendarai mobilnya menuju ke kawasan Ancol untuk memesan cottage di Putri Duyung. Nah, saat memesan kamar di cottage tersebut Mon, mereka ini menggunakan identitas palsu. Nah, ceritanya si Lydia ini kan ngajakin Nai Gonggom jalan-jalan dulu di Plaza Senayan. Jalan-jalan. Udah selesai jalan-jalan, si Lydia ngajakin Nai Gonggom untuk pergi ke cottage tersebut. Seolah-olah ajakannya itu dadakan gitu. Padahal udah direncanakan sama 4 orang itu. Nai Gonggom ikut aja, nurut aja dia. Nah, sekitar pukul 7 malam, si Ade, Tony, dan Vince masuk ke dalam ruangan yang udah mereka pesan sebelumnya itu. Si paman dan teman pamannya ini nunggu di dalam kamar, sementara ibunya keluar pergi dari tempat tersebut. Pas datang, Nai Gonggom dan Lydia langsung menuju kamar yang ditunjukkan oleh 3 orang yang tadi. Pas Nai Gonggom masuk kamar, langsung dipiting lehernya dari belakang oleh Ade Sukardi, sedangkan Tony Yusuf menodongkan pisau ke arah korban sambil mengatakan jangan bergerak, menyuruh Gonggom untuk berlutut, kemudian mengikat tangan dan kaki korban menggunakan tali nilon dan juga kabel tis. Selanjutnya Nai Gonggom diangkat ke atas kasur, kemudian diambil semua dompet ATM sambil menanyakan berapa nomor PIN ATM-nya. Nah, sebenarnya mereka ini menyekenariokan seolah-olah mereka ini sedang merampok Lydia dan juga Nai Gonggom Hutagalung ini. Jadi pada saat Nai Gonggom Hutagalung ini sedang diikat dan diangkat ke atas kasur, Lydianya ini kemudian dibentak-bentak oleh pamannya, seolah-olah Lydia ini juga korban gitu loh. Dibentak-bentak tapi diarahin keluar ruangan. Ternyata Lydia langsung pergi dan udah dijemput sama ibunya. Kemudian ibunya dan Lydia ini pergi dari sana menggunakan mobil. Nah, selanjutnya ternyata si Nai Gonggom Hutagalung ini mencurigai bahwasannya ini bukanlah sebuah kasus perampokan, tapi memang sebuah aksi yang sudah direncanakan
oleh mereka semua. Dan Nyai Gonggong ini sepertinya tahu kalau pria tersebut adalah paman dari Lydia. Sang paman takut kalau sampai kejadian tersebut dilaporkan ke polisi, kemudian karir Lydia hancur. Akhirnya sang paman ini memutuskan untuk membunuh Nyai Gonggong Hutagalung. Akhirnya Nyai dihabisi dengan cara, aku kasihan banget mau nyebutnya, nggak tega. Dia ditusuk 2 kali di bagian belakang kepalanya, kemudian lehernya dijerat menggunakan tali sampai akhirnya dia meninggal dunia. Setelah itu paman dari Lydia ini dan juga temannya Adi Sukardi itu kemudian kabur. Sampai keesokan harinya mayat Nyai Gonggong Hutagalung ini ditemukan. Nah, keluarga dari Nyai Gonggong Hutagalung ini merasa cemas karena Nyai tidak juga pulang dan memberikan kabar. Padahal biasanya ketika Nyai ini tidak pulang cepat, dia akan menelpon keluarganya dan memberitahu kalau dia tidak bisa pulang cepat. Akhirnya mereka melaporkan ke kantor polisi. Polisi berjanji akan segera mencari keberadaan Nyai Gonggong Hutagalung. Tapi sebenarnya polisi memberitahu untuk keluarganya Nyai Gonggong ini mengecek terlebih dahulu di rumah sakit karena ada laporan penemuan mayat yang belum teridentifikasi. Saat keluarganya mencoba melihat mayat tersebut, ternyata benar mayat tersebut adalah anggota keluarganya. Nah, apa sih motif dari pembunuhan yang mereka lakukan ini? Jadi pamannya Lydia ini nggak bekerja. Dia hanya mengandalkan kehidupannya itu dari penghasilannya Lydia sebagai artis. Nah, mungkin gaya hidup dan juga penghasilannya ini nggak sesuai. Akhirnya pamannya memiliki banyak hutang dan dikejar-kejar oleh debt collector. Bingung gimana caranya bisa membayar debt collector ini, gimana menghasilkan duit secara cepat, tidak memilih memelihara tuyul atau babi ngepet. Akhirnya pamannya ini memilih untuk mencari orang yang bisa dirampok. Nah, apesnya Nyai Gonggong inilah yang menjadi korbannya. Padahal Nyai ini juga termasuk bibit-bibit unggul, mon. Karena pada saat itu dia juga menjadi model sekaligus kontraktor yang sukses. Nah, atas perbuatan mereka, akhirnya Lydia Pratiwi mendapatkan hukuman 14 tahun kurungan penjara, ibunya penjara seumur hidup, pamannya yang tadinya juga mendapatkan hukuman penjara kurungan seumur hidup, akhirnya hukumannya naik menjadi hukuman mati. Lydia sendiri setelah menjalani masa hukumannya, sudah dinyatakan bebas murni sekarang. Sementara dinyatakan bebas bersyarat sudah dari tahun 2013 lalu. Semoga nih ya, Lydia bisa mengambil pelajaran dari peristiwa kelam yang sudah terjadi di masa lalunya. Dan juga hukumannya selama 14 tahun ini juga menjadi titik balik untuk hidupnya supaya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi sekarang. Jadi pelajaran buat kita semua juga ya, kalau diajakin orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, meskipun itu keluarga sendiri, jangan mau. Kalian berhak untuk memilih, untuk tidak menuruti kalau harus melakukan hal-hal yang tidak baik. Semoga kita semua juga selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik yang ada di dunia ini. So, ini tadi cerita Mama Yuna tentang kasus pembunuhan Lydia Pratiwi yang terjadi pada tahun 2006 lalu. Kiranya ada salah-salah kata dari Mama Yuna mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kalian ada informasi yang lebih banyak dari apa yang Mama Yuna sampaikan, boleh banget kalian tambah-tambahin di kolom komentar ya. So, wajib suka dengan videonya, jadi klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video Mama Yuna hari ini. Sampai ketemu lagi di video Mama Yuna selanjutnya. Dadah!